Jumpa kembali di mata pelajaran PKN bersama saya Bung Niko. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Salam sehat, salam Pancasila. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi PKN kelas 10 ya. Masih di bab 1, melanjutkan materi kemarin ya. Kalau kemarin kita di pertemuan pertamanya itu berbicara tentang pembagian kekuasaan. Sekarang di bagian kedua kita berbicara tentang kedudukan dan fungsi kementerian dan non-kementerian Republik Indonesia. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari kompetisi dasar, tujuan pembelajaran, dan pemetaan materinya. Nah, KD yang pertama itu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Kemudian menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan ya kita dapat menganalisis kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kemudian mengidentifikasi tugas dan wewenang kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, dan menjelaskan pada teman ya hasil telaah isi analisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian negara Republik Indonesia. Itu tadi kompetisi dasar, tujuan pembelajaran, dan pemetaan materi. Ini pemetaan materi pada kali ini ada 3 subtopik ya dari materi kedudukan dan fungsi kementerian serta non-kementerian Republik Indonesia. Yang pertama kita lihat ada kedudukan dan fungsi kementerian RI, nanti juga ada apa tugas dari kementerian itu. Kemudian yang kedua, klasifikasi kementerian di Indonesia, ada pengelompokannya ya. Lalu berikutnya lembaga pemerintahan non-kementerian. Itu pemetaan materinya. Kita ke pendahuluan atau pengantar. Nah, kita simak. Ini ada kalimat atau ungkapan yang disampaikan oleh Douglas K. Stevenson dalam bukunya yang berjudul American Life and Institution tahun 1987. Dia mengatakan bahwa kita yakin bahwa pemerintahan kita adalah lemah, bodoh, suka memaksa, tidak jujur, dan tidak efisien. Meskipun demikian, pada saat yang sama, nah, kita sangat yakin bahwa sistem kita merupakan sistem pemerintahan terbaik di dunia, dan kita ingin memperlakukannya pada setiap negara. Nah, dari kalimat atau ungkapan yang disampaikan oleh Douglas tersebut dapat kita ambil maknanya bahwa apapun yang terjadi pada pemerintahan kita, kita harus tetap memotivasi diri untuk menjadikan sebagai sistem terbaik dan mampu mengajarkan pada negara lain ya. Intinya tetaplah bangga menjadi warga negara Indonesia. Itu ya. Baik, kita langsung ke inti dari materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita ke intinya, kita tahu bahwa sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem presidensial. Jadi, seorang presiden itu memiliki 2 kewenangan ya. Yang pertama itu sebagai kepala negara, yang kedua itu sebagai kepala pemerintahan. Nah, kita lihat dulu kewenangan presiden ya. Nah, sebagai kepala negara ada banyak, ini saya hanya mengambil sampel saja. Yang pertama, sebagai kepala negara itu memegang kekuasaan tertinggi baik angkatan darat, laut maupun udara, itu dalam pasal 10. Kemudian memberi gerasi rehabilitasi ya dengan pertimbangan Mahkamah Agung, pasal 14 ayat 1. Menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. Menyatakan perang, perdamaian, perjanjian dengan negara lain,
tentu dengan persetujuan DPR, itu pasal 11 ayat 1. Kemudian kewenangan sebagai kepala pemerintahan, memegang kekuasaan pemerintahan. Jadi seorang presiden itu punya kewenangan kekuasaan yang penuh dalam mengatur pemerintahan, pasal 4 ayat 1. Kemudian mengangkat dan memberhentikan menteri, pasal 17 ayat 2. Menetapkan peraturan pemerintah, pasal 5 ayat 2. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ini kalau dalam keadaan terdesak ya, pasal 5 ayat 2 Perpu. Itu ya gambaran mengenai kewenangan seorang presiden baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Nah, kita langsung lihat kementerian. Jadi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh para menteri negara. Kita lihat dulu hakikat dari kementerian. Jadi kementerian itu adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan bertanggung jawab kepada presiden. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Nah, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia itu diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, kita lihat kedudukan atau fungsi serta tugas kementerian. Nah, berdasarkan pasal 4 ayat 1, pasal 31 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tugas kementerian adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, kita lihat rincian dari tugas kementerian itu. Nah, ini ada 3 ya. Jadi pada intinya tugas-tugas yang dipegang dan diberikan kepada setiap kementerian itu sesuai dengan porsi atau bidangnya masing-masing. Jadi penyelenggaraan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Nah, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Lalu tugas yang berikut ya, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, ya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi ya atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional. Lalu yang ketiga, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Nah, ini ya tugas dari kementerian. Nah, sekarang kita lanjut pengelompokan ya atau klasifikasi Kementerian Republik Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. 34 ya maksimal. Nah, untuk membantu penanganan urusan pemerintahan terdapat klasifikasi kementerian berdasarkan bidangnya. Hal ini diatur dalam Perpres ya RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara. Kita lihat ada 4 klasifikasi kelompok ya. Nah, yang pertama itu kementerian yang bertugas membantu urusan pemerintahan yang nomenklatur dalam Undang-Undang Dasar RI
tahun 1945. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Lalu kelompok 2. Nah, ini banyak ya kementerian yang bertugas membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai tujuan pembangunan nasional. Ada Kementerian Agama, Menkumham, Menteri Keuangan, ya, Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, Kesehatan, Sosial, ya, Kementerian Ketenagakerjaan, ya, dan lain sebagainya. Bisa di pause untuk melihat, ya. Kita lanjut kelompok 3. Nah, kementerian pada klasifikasi ini juga menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program yang direncanakan oleh pemerintah. Ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, ya. Nanti yang non pemerintahan, ya, non kementeriannya dari Kemenpan RB ini BKN misalnya, ya. Kemudian Kementerian BUMN, Koperasi Usaha Menengah, ya, usaha kecil menengah, Kementerian Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Negara. Itu yang kelompok 3. Sekarang yang kelompok 4. Nah, ini koordinator, ya. Ada Kementerian Koordinator. Tugas mereka itu melakukan sinkronisasi maupun koordinasi urusan kementerian masing-masing, ya. Adapun Kementerian Koordinator terdiri dari ada koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, Menko Polhukam, ya, Mahfud MD, ya. Kemudian ada bidang perekonomian, Airlangga Tanto. Kemudian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Muhammad Natsir, ya. Kemudian bidang kemaritiman itu ada 4, ya. Ada 4 kementerian koordinator. Oke, kita lanjut yang terakhir. Lembaga pemerintah non kementerian adalah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu, ya. Lembaga pemerintah non kementerian itu bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait, ya. Tapi ada juga dia tidak bertanggung jawab melalui menteri, tapi berdiri sendiri langsung bertanggung jawab pada presiden. Kita lihat landasan hukumnya, ya. Keberadaan LPNK, ya, ini disebut LPNK, lembaga pemerintah non kementerian, diatur dalam peraturan presiden, ya, Perpres, yaitu keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen. Ya, ini ada contoh, ya, lembaga non kementerian di Indonesia. Ada BKN, ya, Badan Narkotika Nasional, BNPB, ya, Badan Riset, ya, dan Inovasi Nasional, dan yang lainnya nanti juga bisa kita lihat. Kita lihat fungsinya terlebih dahulu. Jadi fungsi LPNK ini adalah menyelenggarakan fungsi dukungan kepada lembaga atau kementerian di dalam bidang pemerintahan, memiliki fungsi untuk menyelenggarakan fungsi dukungan kepada lembaga atau kementerian di dalam bidang substansi pemerintahan tertentu, memiliki fungsi untuk menyelenggarakan fungsi regulasi publik dan fungsi pelayanan. Kemudian juga harus berfokus pada tugas dan fungsi penelitian serta pengkajian. Itu, ya, fungsi dari. Nah, ini jenisnya, ya. Ada banyak, ada 31 non kementerian,
ada ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, ini Kemenpan RB masuk. Kemudian Badan Intelijen Geospasial sendiri ya. Nah, BKN tadi ya, Badan Kepegawaian Negara dengan masih Kemenpan RB dan lain sebagainya, bisa dilihat. Ini lanjutannya ya, sampai 31 lembaga pemerintah non kementerian. Ada Basarnas ya, LAN, Lembaga Administrasi Negara, Kemenpan RB juga ya, dan lain bisa dilihat. Oke. Baik, demikian ya materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Pancasila.